Terletak di pesisir selatan kota Bandar Lampung, Pelabuhan Teluk Betung, yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Lempasing, merupakan salah satu pelabuhan penting di Provinsi Lampung. Lebih dari sekadar titik aktivitas ekonomi, pelabuhan ini menyimpan rekam jejak sejarah yang panjang dan menjadi denyut utama sektor perikanan daerah. Sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Lampung, Teluk Betung menjadi pusat aktivitas nelayan serta lokasi penting bagi penelitian dan pendidikan di bidang kelautan. Setiap hari pelabuhan ini ramai oleh kapal-kapal penangkap ikan yang bersandar, membawa hasil laut segar ke daratan untuk dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Namun fungsi pelabuhan ini tidak hanya terbatas pada sektor perikanan. Sejak masa kolonial Belanda, Pelabuhan Teluk Betung telah menjadi tempat bersandar kapal-kapal pengangkut komoditas utama dari dan ke Lampung. Bahkan pelabuhan ini pernah menjadi lokasi awal kedatangan kapal uap yang membawa gelombang pertama transmigran ke tanah Lampung. Suatu peristiwa penting dalam sejarah demografi dan pembangunan wilayah ini. Dalam perkembangannya, Pelabuhan Teluk Betung juga berperan sebagai alternatif dari Pelabuhan Panjang. Dalam konteks distribusi barang, pelabuhan ini membantu mengurangi beban lalu lintas logistik di pelabuhan utama. Selain itu, letaknya yang strategis menjadikannya sebagai titik keberangkatan wisatawan menuju destinasi wisata laut dan pulau-pulau kecil di sekitar Teluk Lampung. Secara administratif, pelabuhan ini berada di Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dan menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan transportasi dan perekonomian pesisir selatan Sumatera. Dengan peran ganda sebagai pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan, dan situs bersejarah, Pelabuhan Teluk Betung tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi saksi bisu dari berbagai babak penting dalam sejarah pembangunan Lampung. Di balik riuh Pelabuhan Teluk Betung dan tenangnya aliran Sungai Tulang Bawang, tersimpan kisah panjang orang-orang Bugis yang datang dari seberang lautan. Mereka bukan hanya datang membawa perahu pinisi, tetapi juga semangat merantau, harapan baru, dan warisan budaya yang tetap hidup hingga hari ini. Migrasi orang Bugis ke Tanah Lampung dimulai sejak abad ke-17. Saat itu, angin sejarah berhembus keras dari timur. Konflik besar meletus di Sulawesi Selatan. Perang Makassar 1666 sampai 1667 memaksa banyak orang Bugis meninggalkan tanah leluhur mereka. Dalam situasi kacau itu, sebagian besar memilih jalan laut, berlayar ke arah barat, menembus Selat Makassar, lalu melintasi Selat Sunda. Disinilah kisah mereka di Lampung bermula. Pada tahun 1660, Arung Palaka bersama pengikutnya meninggalkan kampung halaman dan berlayar ke Batavia mencari dukungan militer yang akhirnya bertemu pejabat VOC Cornelis Spilman. Sebelum kembali ke Sulawesi untuk membebaskan Boneh dan Sopeng serta negeri Bugis lainnya di bawah kekuasaan Goa Makassar, Arung Palaka harus melaksanakan ekspedisi VOC ke pantai barat Sumatera, termasuk Minangkabau dan Pariaman, untuk mengusir pengaruh Aceh dan Portugis. Sebelum menyerang, Arung Palaka bersama pasukan Bugisnya berlayar dari Batavia ke Sumatera dan mendarat di Lampung, kemudian Palembang. Di sana Arung Palaka bersama pasukannya tinggal beberapa waktu untuk mengatur strategi. Pasukan-pasukan Bugis ini kemudian beradaptasi dengan penduduk kedua wilayah tersebut. Disinilah berawal kontak sosial antara orang Bugis dengan penduduk Sumatera bermula. Beberapa dari mereka mendarat di kawasan pesisir, terutama di Teluk Lampung, sebuah wilayah yang kala itu menjadi titik penting pelayaran dan perdagangan. Mereka menetap, membuka kampung, dan menjalin hubungan dengan masyarakat lokal. Di Teluk Betung dan sekitarnya, tumbuh komunitas Bugis yang hidup dari hasil laut dan berdagang rempah serta hasil bumi. Nama-nama seperti Kampung Bugis muncul dan bertahan hingga sekarang, menjadi saksi bisu dari gelombang migrasi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun perjalanan Bugis di Lampung tidak berhenti di pesisir. Dengan keahlian mereka dalam menyusuri sungai dan membuka lahan, orang-orang Bugis menjelajah lebih jauh ke pedalaman. Sungai Tulang Bawang menjadi jalur utama menuju tanah-tanah baru yang subur. Di sana mereka menjadi petani, pekebun, dan pedagang antar wilayah.
Tak hanya menjadi warga biasa, beberapa tokoh Bugis menempati posisi penting dalam struktur sosial masyarakat setempat. Mereka menjadi pemuka adat, tokoh agama, bahkan bagian dari jaringan kekuasaan lokal sejak masa kolonial hingga kemerdekaan. Di beberapa tempat, orang Bugis dikenal sebagai pekerja keras dan piawai dalam berdagang, reputasi yang masih melekat hingga kini. Masuknya program transmigrasi sejak era kolonial, dan kemudian Orde Baru membuka babak baru bagi orang Bugis di Lampung. Gelombang migran baru datang dari Sulawesi, mengisi wilayah-wilayah seperti Waikanan, Lampung Tengah, hingga Mesuji. Kali ini mereka bukan lagi pelarian konflik, melainkan pencari harapan baru dalam program pembangunan nasional. Di tanah-tanah baru itu, mereka kembali menunjukkan semangat yang sama, bekerja keras, bersatu, dan beradaptasi. Meski telah menetap jauh dari tanah asal, orang Bugis di Lampung tetap memelihara jati diri mereka. Di rumah-rumah panggung yang mereka bangun, masih terdengar tutur Bugis dilantunkan. Tradisi seperti mapaci menjelang pernikahan, baju adat Bodo yang dikenakan dalam acara sakral, serta nilai-nilai Sibaliperi, harga diri dan solidaritas, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, masyarakat Bugis telah menjadi bagian dari mozaik sosial Lampung yang multikultural. Mereka hidup berdampingan dengan suku Jawa, Lampung, Bali, Minang, dan etnis lainnya. Di pasar-pasar, sekolah, kantor pemerintahan, dan ladang pertanian, jejak mereka tampak nyata sebagai bagian dari sejarah dan sebagai penggerak masa depan. Jejak Bugis di Lampung bukan sekadar cerita tentang perpindahan orang dari satu pulau ke pulau lain. Ia adalah kisah tentang daya tahan, keberanian, dan kemampuan untuk membaur tanpa kehilangan akar. Dari laut yang membawa mereka datang hingga tanah yang memberi mereka tempat berpijak, orang Bugis telah menjahit kisahnya dalam kain sejarah Lampung dengan tenunan kuat yang tak mudah lepas. Christian Pelleras adalah seorang etnolog asal Prancis yang dikenal luas sebagai salah satu pakar terkemuka dalam studi tentang Indonesia, khususnya mengenai Pulau Sulawesi dan masyarakatnya. Minatnya terhadap etnografi Indonesia mulai terwujud pada tahun 1959 ketika ia memulai serangkaian penelitian mengenai penyebaran etnis Bugis ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk hingga ke Sumatera, seperti di wilayah Bandar Lampung. Titik balik penting dalam penelitiannya terjadi pada tahun 1967, ketika untuk pertama kalinya Pelleras menginjakkan kaki di tanah Bugis. Kunjungannya ini merupakan kelanjutan dari risetnya mengenai diaspora Bugis di Malaysia dan Singapura, yang secara historis memiliki keterkaitan erat dengan migrasi maritim masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, Pelleras secara intensif menelusuri kehidupan sosial, budaya, dan sistem nilai masyarakat Bugis, yang kemudian mendasari sebagian besar karya-karya akademisnya. Tak hanya terpaku pada masyarakat Bugis, Pelleras juga memperluas penelitiannya terhadap kelompok etnis lain di Sulawesi, seperti suku Bajau, Makassar, Mandar, dan Toraja. Ketekunannya membawa ia menjelajahi hampir seluruh wilayah Indonesia, juga ke Malaysia dan bagian selatan Thailand. Perjalanan-perjalanan ini memperkaya perspektifnya dalam memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat di wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Puncak dari pengabdiannya terhadap studi etnografi Bugis diwujudkan dalam karya monumentalnya, Manusia Bugis, yang diterbitkan pada tahun 1996. Buku ini, yang juga tersedia dalam versi bahasa Inggris berjudul The Bugis, menjadi rujukan utama dalam kajian antropologi tentang masyarakat Sulawesi Selatan dan memperkuat posisi Pelleras sebagai otoritas penting dalam bidang tersebut. Migrasi orang Bugis ke Sumatera, khususnya ke wilayah Teluk Betung, Lampung, merupakan bagian dari arus besar pergerakan masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-19. Salah satu latar belakang penting dari migrasi ini adalah konflik antara Kerajaan Boneh dan Belanda yang kembali memanas setelah kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan berakhir, dan Belanda mulai menata kembali kekuasaannya di wilayah tersebut. Pada tahun 1812, seorang bangsawan wanita Boneh bernama W. Maniratu Arungdata diangkat menjadi panglima laskar wanita oleh Raja Boneh saat itu, Lama Pasesu Tuapatunru.
Kepemimpinannya yang tangguh kemudian mengantarkannya naik takhta menjadi Ratu Bone pada tahun 1823 setelah Lama Pasesu wafat. Masa pemerintahannya ditandai dengan perlawanan keras terhadap upaya Belanda untuk menancapkan kembali kekuasaan kolonial di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone dengan tegas menolak pembaruan perjanjian Bongaya yang diusulkan Belanda. Ratu Wemaniratu memandang bahwa perjanjian itu mengancam eksistensi dan kedaulatan Bone, serta melemahkan pengaruh Bone atas kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang pada saat itu masih mengandalkan Bone sebagai pelindung dan pusat kekuasaan regional. Ketegangan itu pun akhirnya meletus menjadi perang terbuka antara Bone dan Belanda. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, pasukan Belanda berhasil menembus Lalebata, ibu kota kerajaan Bone. Namun demikian, mereka gagal menangkap Ratu Bone Wemaniratu maupun para anggota adat 7 Bone. Meskipun Belanda melakukan pencarian intensif, sang ratu berhasil lolos dan tetap mempertahankan sikap perlawanan hingga wafat pada tahun 1835. Salah satu tokoh penting dalam lingkaran adat 7 Bone, Muhammad Ali, menjadi target penangkapan Belanda. Untuk menghindari penahanan, ia melarikan diri bersama 2 ulama Bone, Kiai Haji Muhammad Saleh dan Kiai Haji Ismail. Kedua ulama ini dikenal memiliki pemahaman mendalam dalam ilmu keislaman. Kiai Muhammad Saleh adalah saudara kandung dari Kiai Haji Pesona, Kadi Kerajaan Bone yang menjabat dari tahun 1809 hingga 1823. Sementara Kiai Haji Ismail pernah menjabat sebagai khatib Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Ratu Wemaniratu. Ketiga tokoh Bone ini, Muhammad Ali, Kiai Haji Muhammad Saleh, dan Kiai Haji Ismail, akhirnya memilih menetap di pesisir Teluk Betung, Lampung, sebagai tempat pelarian sekaligus ladang pengabdian. Di tanah perantauan itu, mereka tidak hanya bersembunyi dari kejaran Belanda, tetapi juga mengabdikan diri dalam pengembangan Islam. Kiai Haji Muhammad Saleh berperan besar dalam penyiaran agama Islam di Teluk Betung. Ia mengajarkan ilmu agama di kediamannya dengan metode mangaji tudang, yaitu pengajian duduk yang khas dalam tradisi Bugis. Pada tahun 1839, bersama Muhammad Ali dan masyarakat setempat, ia mendirikan sebuah surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat pengajaran Islam. Surau ini awalnya beratap rumbia dari pohon sagu, menjadi titik awal pembentukan komunitas Muslim yang kuat di wilayah tersebut. Namun pada tahun 1883, letusan dahsyat Gunung Krakatau menghancurkan surau tersebut dan memporak-porandakan kawasan pesisir Lampung. Tak lama setelah bencana itu, Kiai Haji Muhammad Saleh wafat pada tahun 1885 dan dimakamkan di kaki Gunung Kunyit, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, yang kini menjadi bagian dari kota Bandar Lampung. Sepeninggalnya, tongkat estafet dakwah diteruskan oleh keturunan dan murid-muridnya yang melanjutkan perjuangan dalam mengembangkan ajaran Islam di Teluk Betung. Sementara itu, kabar mengenai Muhammad Ali dan Kiai Haji Ismail tidak diketahui secara pasti pasca meletusnya Gunung Krakatau. Diduga kuat keduanya turut menjadi korban dalam bencana tersebut. Meskipun demikian, peran mereka dalam menanamkan fondasi Islam di Lampung tercatat dalam jejak sejarah dan tetap dikenang oleh masyarakat setempat. Masjid Jami Al-Anwar merupakan salah satu masjid bersejarah yang terletak di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Keberadaannya menjadi saksi perjalanan sejarah dan jejak dakwah Islam di kawasan pesisir selatan Sumatera. Menurut hasil penelitian Masjid Kuno Indonesia yang dilakukan oleh Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Pusat, cikal bakal Masjid Jami Al-Anwar bermula dari sebuah surau yang didirikan pada tahun 1839. Surau ini dibangun oleh 3 perantau Bugis dari Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan, yakni Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Haji Ismail, dan Muhammad Ali. Ketiganya dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang membawa semangat dakwah dan nilai-nilai keislaman ke tanah Lampung. Namun, keberadaan surau tersebut tidak bertahan lama.
Letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 meluluh lantakan bangunan dan permukiman di sekitarnya, termasuk surau tersebut. Meski demikian, semangat masyarakat untuk mempertahankan pusat ibadah tidak surut. Di atas lahan seluas 1 hektar, masyarakat kemudian membangun kembali tempat ibadah yang lebih permanen dan representatif, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Jami Al-Anwar. Seiring perjalanan waktu, masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan. Pada tahun 1962, dilakukan penambahan serambi di sisi selatan, utara, dan timur untuk mengakomodasi jumlah jamaah yang semakin banyak. Perluasan ini mengubah tampilan awal masjid, sehingga bentuk aslinya kini tidak lagi tampak secara utuh. Meski demikian, nilai sejarah dan spiritual Masjid Jami Al-Anwar tetap terjaga. Pada tahun 1997, pemerintah Provinsi Lampung melalui Kantor Wilayah Departemen Agama secara resmi menetapkan masjid ini sebagai masjid tertua dan bersejarah di Kota Bandar Lampung. Penetapan ini menjadi bentuk penghargaan atas peran penting masjid dalam sejarah perkembangan Islam di wilayah tersebut serta sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan. Dengan begitu, migrasi Bugis ke Lampung bukan sekadar pelarian dari konflik, tetapi juga membawa warisan spiritual dan intelektual yang memperkaya budaya serta perkembangan Islam di tanah rantau. Kisah ini menjadi salah satu bukti betapa dinamika sejarah lokal terhubung erat dengan peristiwa besar yang membentuk identitas Indonesia hari ini. Saudara, gelombang migrasi orang Bugis ke Lampung mengalami peningkatan signifikan pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satu pemicunya adalah kondisi politik yang tidak stabil di Sulawesi Selatan pada awal 1950-an. Pada tahun 1953, terjadi pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Ia adalah pejuang kemerdekaan yang kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini tidak hanya menimbulkan kekacauan, tetapi juga menyebabkan krisis pangan di sejumlah wilayah, termasuk Bone, Wajo, dan Sopeng, 3 daerah yang dikenal sebagai pusat peradaban Bugis. Kondisi tersebut mendorong banyak orang Bugis untuk bermigrasi ke berbagai daerah di luar Sulawesi. Salah satu tujuan utama adalah Teluk Betung, Bandar Lampung. Migrasi ini mulai terlihat sejak tahun 1960-an dan sebagian besar dilakukan oleh orang Bugis dari Bone, Wajo, dan Sopeng, serta mereka yang sebelumnya telah lebih dulu merantau. Ketiga daerah ini secara geografis saling bertetangga dan memiliki hubungan erat, baik dari sisi kekerabatan maupun budaya, sehingga perpindahan pun dilakukan dalam jaringan kekeluargaan yang kuat. Hingga memasuki tahun 1980-an, dan bahkan sampai hari ini, hubungan antara komunitas Bugis di Lampung dengan keluarga mereka di Sulawesi Selatan tetap terjalin erat. Komunikasi dan kunjungan antar pulau menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya Bugis. Meskipun migrasi besar-besaran ini terjadi pada era modern, sejarah kehadiran orang Bugis di Lampung sesungguhnya telah berlangsung sejak abad ke-19. Pada masa itu, pelaut dan pedagang Bugis mulai menjelajahi berbagai wilayah di Nusantara, termasuk pesisir Sumatera bagian selatan. Mereka berdiaspora dan berinteraksi dengan penduduk lokal serta kelompok etnis lainnya, membentuk komunitas yang dinamis dan multikultural. Salah satu tantangan generasi penerus Bugis di Lampung adalah pelestarian bahasa. Saat ini, sebagian besar anak-anak keturunan Bugis di Lampung tidak lagi fasih berbahasa Bugis. Namun demikian, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya Bugis tetap dijaga dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya memperkaya keragaman budaya di Bandar Lampung dan sekitarnya. Di Lampung terdapat beberapa perkampungan Bugis yang cukup menonjol. Kelurahan Kota Karang di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, merupakan salah satu pusat komunitas Bugis. Selain itu, konsentrasi warga Bugis juga ditemukan di wilayah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kecamatan Waiseputih,
Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar masyarakat Bugis di Lampung berprofesi sebagai nelayan. Pilihan ini sejalan dengan tradisi maritim yang telah lama melekat dalam budaya Bugis. Keahlian dalam melaut dan berdagang diwariskan secara turun-temurun, dan pesisir Lampung yang luas menjadi tempat ideal untuk melanjutkan mata pencaharian tersebut. Kelurahan Kota Karang di Teluk Betung Barat, misalnya, dikenal sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Bugis yang berprofesi sebagai nelayan. Namun demikian, tidak semua warga Bugis di Lampung hidup dari laut. Seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi, banyak pula yang beralih menjadi pedagang, petani, atau menekuni profesi lainnya. Keuletan dan jiwa perantau yang diwariskan oleh leluhur Bugis tetap menjadi kekuatan utama dalam membentuk peran mereka di tanah rantau. Dengan demikian, migrasi orang Bugis ke tanah Lampung bukan sekadar kisah pelayaran jauh dari tanah kelahiran, melainkan jejak panjang perjuangan, keteguhan, dan adaptasi. Bermula dari pergolakan antar kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, konflik yang diperkeruh oleh kehadiran VOC yang memecah belah demi kepentingan dagang. Banyak orang Bugis terpaksa meninggalkan negerinya. Gelombang perpindahan ini berlanjut ketika kekuasaan kolonial Belanda menggantikan VOC pada abad ke-19, memperluas dominasi mereka hingga menciptakan ruang-ruang baru bagi diaspora Bugis di berbagai wilayah Nusantara, termasuk tanah Lampung. Di antara mereka yang datang, tak sedikit yang membawa serta warisan luhur, ilmu, adat, dan agama. Salah satu tokoh penting adalah para ulama dari Kerajaan Bone yang memperkuat akar spiritual dan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat pendatang maupun penduduk lokal. Mereka bukan hanya pemuka agama, tetapi juga pemersatu dan pelindung identitas Bugis di tanah rantau. Hari ini, keturunan Bugis di Lampung tumbuh sebagai bagian integral dari mozaik kebudayaan setempat. Tradisi leluhur masih hidup dalam bahasa, upacara, dan nilai-nilai kehidupan mereka. Sejarah migrasi yang awalnya berakar dari konflik kini berubah menjadi kisah ketahanan budaya dan keberhasilan adaptasi. Demikianlah kisah panjang orang Bugis di tanah Lampung. Sebuah narasi tentang keberanian meninggalkan kampung halaman, membangun kehidupan baru, dan mewariskan jati diri dalam bingkai sejarah Indonesia yang lebih luas. Terima kasih. Salama tapada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.